Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dan Rafasya di konten Mari Bercerita. Kita melanjutkan membacakan buku Pintar Anak Islam, kisah-kisah fantastis dalam Al-Quran, karya Yani Suryani dan kawan-kawan. Kita melanjutkan kisah Fir'aun dan Nabi Musa. Nabi Musa dilahirkan di kalangan Bani Israel. Ketika itu, kaum Bani Israel dipimpin oleh seorang raja yang kejam dan zalim, yaitu Fir'aun. Suatu hari, Fir'aun bermimpi. Ia melihat negara Mesir terbakar dan semua penduduknya mati kecuali orang Bani Israel. Dalam mimpi itu juga ada seorang lelaki dari keturunan Bani Israel yang akan merebut kekuasaan Fir'aun. Fir'aun pun menjadi gelisah. Ia pun memerintahkan tentaranya untuk membunuh semua bayi laki-laki. Pada masa itu lahirlah Nabi Musa. Ibunda Nabi Musa sangat khawatir dengan keselamatan bayinya. Namun, ibu Musa berhasil menyelamatkan bayinya. Dengan ilham dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa yang masih bayi dihanyutkan ke Sungai Nil. Bayi itu akhirnya sampai di belakang istana Fir'aun. Istri Fir'aun yang bernama Asiyah menemukan bayi Musa. Ia pun membawanya ke istana. Istri Fir'aun meminta agar Fir'aun tidak membunuh bayi itu. Fir'aun pun luluh dan mengabulkan permintaan istrinya. Nabi Musa pun selamat. Ia tinggal di kerajaan Fir'aun sampai dewasa. Nabi Musa tumbuh menjadi seorang pemuda yang cerdas. Ia sadar bahwa ia hanyalah anak pungut Fir'aun. Tidak ada setetes pun darah Fir'aun yang mengalir di tubuhnya. Karena itulah Nabi Musa bertekad membebaskan kaum Bani Israel dari penindasan Fir'aun. Perseteruan Musa dengan pengikut Fir'aun semakin meruncing. Hal itu dipicu oleh peristiwa terbunuhnya salah seorang pengikut Fir'aun oleh Musa. Padahal Musa tidak sengaja melakukan hal itu. Ia ingin menolong Samiri yang sedang bertengkar dengan golongan Fir'aun. Para pembesar kerajaan bersepakat akan menghukum Musa. Musa berhasil kabur dari Mesir sebelum tentara Fir'aun dapat menangkapnya. 10 tahun kemudian, Musa kembali ke Mesir. Di perjalanan menuju Mesir, Musa mendapat wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa taala. Musa mendapat wahyu ketika berada di Bukit Tursina. Allah memberinya mukjizat agar Musa dapat mengalahkan Fir'aun. Mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Musa adalah tongkatnya yang bisa berubah menjadi ular besar dan tangan Musa dapat menjadi putih bercahaya. Musa pun menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada Fir'aun. Saat itu Fir'aun masih berbuat semena-mena terhadap Bani Israel. Fir'aun telah menindas dan berbuat kejam terhadap rakyatnya. Bahkan Fir'aun mengaku sebagai Tuhan yang harus disembah dan dipuja oleh rakyatnya. Fir'aun tak segan-segan untuk membunuh orang yang menentangnya. Musa pun mendatangi Fir'aun di kerajaannya. Sesuai dengan perintah Allah, Musa mengajak Fir'aun agar menyembah Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa ta'ala. Musa juga meminta Fir'aun agar membebaskan Bani Israel. Namun Fir'aun menolak. Ia malah mengatakan bahwa Musa adalah orang gila. Fir'aun menantang Musa untuk membuktikan kebenaran ajaran yang dibawanya.
Ia menantang Musa untuk menunjukkan bukti kekuasaan Allah. Musa pun mengeluarkan tongkatnya. Dalam sekejap tongkat itu berubah menjadi ular besar dan siap memakan Fir'aun. Karena ketakutan, Fir'aun melompat dan lari dari singgasananya. Namun Fir'aun masih penasaran. Ia kembali meminta Musa mendatangkan bukti yang lain. Musa pun mengeluarkan tangannya dari dada. Tangan itu pun terlihat putih bercahaya tanpa cacat sedikit pun. Fir'aun sangat heran dengan bukti yang diperlihatkan oleh Nabi Musa. Namun tetap saja ia tidak mau beriman. Kehebatan sihir Musa makin tersebar luas. Apalagi para ahli sihir negeri itu kemudian beriman kepada Tuhan Musa. Hal itu membuat Fir'aun khawatir. Ia takut pengaruh Musa akan membuat rakyatnya melawan kepadanya. Fir'aun pun semakin kejam terhadap rakyatnya. Ia melakukan hal itu agar rakyat semakin takut kepadanya dan tetap menyembahnya. Suatu hari pemuka Bani Israel mendatangi Nabi Musa. Mereka meminta agar Musa membebaskan mereka dari cengkraman Fir'aun yang kejam. Nabi Musa tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya mengatakan bahwa suatu hari Allah akan membebaskan Bani Israel dari kekejaman Fir'aun. Nabi Musa sendiri tidak tahu kapan itu akan terjadi. Ia hanya menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa meminta agar kaum Bani Israel bersabar dan terus memohon kepada Allah agar menolong mereka. Pengaruh Musa semakin luas. Fir'aun semakin khawatir. Ia pun mengumpulkan pembesar-pembesar istana untuk bermusyawarah membahas Nabi Musa. Akhirnya mereka bersepakat akan membunuh Musa. Mereka khawatir pengaruh Musa akan semakin meluas. Sementara itu, kaum Bani Israel kembali mendatangi Musa. Mereka meminta Musa agar membawa mereka keluar dari negeri Mesir. Mereka sudah tidak tahan dengan penindasan Fir'aun kepada mereka. Akhirnya, pada suatu hari yang telah ditentukan, Nabi Musa dan Bani Israel bersiap-siap akan meninggalkan Mesir. Mereka akan pergi ke Baitul Maqdis. Mereka berjalan dengan cepat karena takut Fir'aun dan tentaranya akan mengejar mereka. Ternyata benar, Fir'aun dan tentaranya memang mengejar mereka. Setelah semalam suntuk berjalan di padang pasir, Nabi Musa dan Bani Israel tiba di tepi Laut Merah. Mereka merasa takut dan cemas melihat laut yang terbentang di hadapan mereka. Sementara itu, Fir'aun dan tentaranya terus mengejar mereka di belakang. Mereka takut tertangkap oleh Fir'aun. Jika tertangkap, mereka pasti akan dihukum mati. Di saat-saat seperti itu, turun wahyu dari Allah yang memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut. Musa pun melakukan perintah Allah itu. Dalam sekejap, laut menjadi terbelah. Terbukalah jalan di hadapan mereka. Nabi Musa dan Bani Israel segera menyeberang agar cepat sampai di ujung timur. Setelah kaum Bani Israel berada di seberang, mereka melihat Fir'aun dan tentaranya dapat menyusul mereka menyeberang lautan. Bani Israel kembali dilanda ketakutan. Mereka takut Fir'aun dapat mencapai mereka di seberang lautan. Namun Allah sudah mempunyai rencana untuk Fir'aun dan bala tentaranya. Ketika Fir'aun dan semua tentaranya sudah berada di tengah lautan, Allah menutup kembali jalan di lautan itu. Fir'aun dan bala tentaranya pun tenggelam di lautan itu. Ketika akan mati, barulah Fir'aun mengakui kebesaran Tuhan Musa, sang pencipta alam semesta ini. Namun hal itu sudah terlambat. Allah tidak menerima tobat Fir'aun. Ia pun ditenggelamkan di Laut Merah dalam keadaan kafir. Bani Israel pun selamat dan meneruskan perjalanan mereka ke Baitul Maqdis bersama Nabi Musa. Kisah ini terdapat dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 3 sampai 43 dan juga di Quran surah Toha ayat 43 dan 44. Alhamdulillah sudah selesai kisah tentang Nabi Musa. Terima kasih sudah
menonton dan juga mendengarkan sampai selesai. Semoga konten ini dapat bermanfaat dan juga dapat diceritakan ke teman-teman yang lain. Kami, saya dan Rafasya undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.